Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, buat kalian yang mengikuti lomba menyanyi lagu daerah, hari ini Bu Anida akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang harus kalian laksanakan nih. Peraturannya apa saja? Yang pertama, satu kelas harus mengusung satu kelompok. Nah, isi satu kelompok itu maksimal 5 orang. Jadi, satu kelas wajib mengirimkan satu kelompok. Jika kelas kalian tidak mengirimkan satu kelompok tersebut, maka kelas kalian akan mendapatkan hukuman. Nah, yang kedua, durasi untuk menyanyi lagu daerah tersebut itu bebas, tidak ada tuntutan waktu. Jadi, kalian bisa nyanyi seberapa lama. Terus ketentuan lagunya itu bebas kecuali lagu yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau kalian menyanyi lagu dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu kalian tidak boleh. Jadi kalian itu menyanyi lagu daerahnya, lagu daerah Indonesia, tapi kecuali Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, kalian memakai baju bebas tapi sopan. Boleh ada tambahan seperti alat musik, terus audio suara, kayak misalkan kalian karaoke kayak gitu, tidak apa-apa. Dan videonya itu wajib terlihat muka kalian, jangan sampai kalian tidak terlihat. Nah, Bu, penilaiannya apa aja nih Bu gitu. Nah, penilaiannya itu nanti akan dinilai secara vokal. Vokalnya kalian bagus atau tidak gitu. Terus ada kesesuaian lagu dan musik, ada penguasaan lagu, ada ekspresi, dan ada karena kalian mengirim videonya itu via Instagram, jadi nanti ada penilaiannya berapa banyak like yang kalian terima. Itu adalah format penilaiannya. Nah, pokoknya kalau untuk menyanyi kalian itu lagunya bebas kecuali Jawa Barat dan lagu Jawa Tengah itu tidak boleh kalian nyanyikan. Kalian harus menyanyikan lagu di luar Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, untuk pakaiannya juga kalian bebas, pakaian bajunya terserah kalian mau pakai baju adat, mau pakai baju terserah segala macam. Yang penting bajunya bebas tapi sopan. Boleh ada tambahan alat musik, terus boleh ada audio suara, itu kalian boleh tambahkan. Pokoknya kirim video terbaik kalian supaya kalian menjadi juara. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagi kalian yang mengikuti lomba mendongeng dalam kegiatan bulan bahasa, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana ketentuan dan juga peraturan dalam lomba tersebut. Nah, yang pertama itu tema mendongengnya itu bebas. Kalian boleh tentang cerita rakyat atau cerita fabel dan sebagainya. Nah, yang kedua itu setiap kelas wajib mengirimkan satu peserta. Jadi, jika ada kelas yang tidak mengirimkan satu peserta untuk mengikuti lomba mendongeng, maka akan mendapatkan punishment-nya. Nah, yang ketiga itu dongeng dibawakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan durasi videonya itu maksimal 10 menit. Nah, yang terakhir ini, peserta itu tidak diwajibkan untuk menggunakan properti. Tetapi bagi yang menggunakan properti akan mendapatkan nilai tambahan. Ya, jadi itu saja untuk peraturan dalam mengikuti lomba mendongeng. Nah, untuk penilaian itu ada bagaimana sih ekspresi kalian dalam membawakan cerita, lalu bagaimana vokal kalian, lalu ada penampilannya secara keseluruhannya, dan yang terakhir itu ada isi dongeng. Dan tidak lupa pula kreasi ataupun kreativitas kalian dalam melengkapi atau mensukseskan dongeng yang kalian bawakan. Oke? Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, dalam rangka memeriahkan Bulan Bahasa, Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan, SMP IT Arafah akan mengadakan perlombaan. Nah, salah satunya adalah lomba baca puisi. Nah, di sini Bu Iva sebagai juri lomba baca puisi akan memberikan informasi tentang syarat ketentuan dan kriteria penilaian dalam lomba baca puisi. Nah, langsung saja. Yang pertama, syarat dan ketentuan dalam lomba baca puisi. Yang pertama, peserta merupakan siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Yang kedua, setiap kelas mengirimkan 1 orang peserta. Nah, yang ketiga, peserta membaca puisi Karawang Bekasi karya Hairil Anwar. Nah, yang keempat, pembacaan puisi tersebut direkam dalam bentuk video. Nah, yang kelima, video tersebut diupload ke Instagram peserta, kemudian berikan tag dan hashtag yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, selanjutnya, kriteria penilaian dalam lomba baca puisi. Yang pertama, intonasi. Yang kedua, artikulasi. Yang ketiga, gerak. Yang keempat, penghayatan. Yang kelima, instrumen, tampilan video, dan jumlah like. Nah, itu tadi syarat ketentuan dan kriteria penilaian dalam lomba baca puisi. Oke, semangat berlomba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu tetap di rumah dan jaga selalu kesehatan. Oh ya, sebentar lagi sekolah kita tercinta SMP IT Arafah akan mengadakan kegiatan Arturation. Nah, salah satu lomba di Arturation itu adalah fashion show, di mana ibu adalah salah satu dewan jurinya di fashion show tersebut. Nah, untuk itu, ibu di sini akan memberitahukan apa saja sih syarat dan ketentuannya, kemudian apa saja penilaiannya seperti apa. Maka dari itu, simak dan perhatikan baik-baik. Oke, yang pertama adalah peraturannya. Satu kelas wajib mengirimkan 1 peserta untuk mengikuti lomba fashion show. Kemudian, yang kedua, peserta wajib menggunakan pakaian atau baju dengan tema kepahlawanan. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Nah, harus ada keserasian antara pakaian dengan dari atas sampai ujung kaki kalian. Kemudian yang keempat, di-share atau di-upload dalam 2 bentuk media, yaitu foto dan juga video. Nah, fotonya harus dari atas kepala sampai ujung kaki dengan pose terbaik kalian. Nah, yang kedua, video. Video di mana sedang kalian sedang berjalan atau sedang catwalk ya, sedang catwalk dan berpose. Nah, jadi 2 media foto dan video itu nanti kalian upload di IG, di Instagram. Nanti ibu akan share juga captionnya seperti apa. Nah, itu tadi peraturannya. Penilaian yang akan ibu nilai yaitu yang pertama adalah berpakaian kalian. Pakaiannya serasi atau tidak, kemudian sesuai dengan tema atau tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu peraturan yang kedua adalah mimik wajah atau ekspresi kalian pada saat kalian berjalan. Selanjutnya yang ketiga adalah keserasian antara
catwalk kalian, cara kalian menampilkan baju kepahlawanan tersebut. Nah, itu dia peraturan-peraturan dan syarat yang harus kalian lakukan pada saat fashion show. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sekian, Ibu tunggu hasil kreasi terbaik kalian menggunakan baju kepahlawanan dalam Lomba Fashion Show di Arturation SMP Hidayah Rafah 2020-2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope that you guys are ready to become champions on spelling bee competitions. Ya, so teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwasanya dalam kegiatan Arturations yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 November ada perlombaan spelling bee. Ya, dan pada video ini Mr. Hilman akan menjelaskan rules dan juga regulations, peraturan dan juga ketentuan dari perlombaan spelling bee pada perayaan Arturation tahun 2020-2021 ini. So teman-teman, I hope that you guys are ready to listen and be focused ya, karena banyak banget peraturan yang harus kalian pahami nih ya. So teman-teman, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita cek ke slide berikutnya. So, yang pertama di sini Bapak atau Mr. Hilman akan menjelaskan mengenai ketentuan umum. Yang pertama adalah kategori peserta pastinya SMP yang bersekolah di SMP Hidayah Rafah, siswa kelas 7 dan juga kelas 7, 8 dan 9 ya, 7 sampai dengan kelas 9. Perlombaan akan dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan melalui aplikasi Zoom. So, yang belum download silahkan download, persiapkan semuanya. Yang ketiga, pemenang merupakan juara 1, 2, dan 3. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 6 November secara daring melalui aplikasi Zoom ketika acara puncak Arturations. Peserta wajib mengikuti tata tertib yang diberlakukan oleh panitia. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Itu ketentuan umum. Oke, next, lanjut. Masuk kepada pembahasan tata tertib. So, there is a rules ya. Dimanapun pasti ada peraturannya. So, teman-teman silakan perhatikan peraturannya. Yang pertama adalah peserta wajib bergabung di Zoom perlombaan paling lambat 10 menit sebelum dimulainya lomba. So, you guys have to be prepared. Kalian harus sudah siap ya 10 menit sebelum dimulainya lomba. Ya, siapkan gadget kalian, entah itu laptop ataupun HP, dan standby. Karena nanti dari PJ, dari juri akan meng-share link Zoom untuk perlombaan. So, yang kedua, peserta diharuskan untuk tertib dan sopan selama berlangsungnya lomba. Ya. Yang ketiga, mikrofon Zoom hanya diaktifkan apabila diminta oleh juri. So, teman-teman, sebelum diminta oleh juri untuk mengaktifkan mikrofon pada Zoom, tolong di-mute terlebih dahulu. Ya, ketika juri meminta untuk unmute, entah itu satu orang ataupun seluruhnya, silahkan di-unmute untuk menjawab pertanyaan juri. Yang keempat, peserta wajib mengaktifkan video Zoom. So, dalam perlombaan, ketika perlombaan berlangsung, wajib hukumnya untuk mengaktifkan video, ya. Jadi kamera kalian diaktifkan, ya, karena untuk melihat apakah benar yang ikut lomba itu kalian atau bukan, ya. So, yang kelima, poin kelima adalah peserta mengikuti lomba sendiri, dilarang didampingi oleh siapapun. So, pastikan teman-teman yang mengikuti lomba adalah kalian dan kalian sendiri, tidak dibantu oleh siapapun, entah itu orang tua kalian, kakak kalian, siapapun itu. Yang keenam, apabila didapati melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, akan didiskualifikasi dalam lomba. So, sayang banget kan ya, kesempatan kalian untuk menjadi champions, jadi seorang juara, hilang karena perbuatan yang curang. Dan menang pun, walaupun menang dengan keadaan curang, itu kurang enak juga ya, kurang terpuji. So, lanjut. Masuk kepada ketentuan perlombaan. So, teman-teman, spelling bee adalah lomba mengeja kata dalam bahasa Inggris dengan menggunakan ejaan bahasa Inggris yang baik dan benar. So, mungkin ada beberapa kalian yang masih baru pertama kali nih ikut perlombaan spelling bee. Jadi, seperti yang tadi Mr. Hilman bacakan, spelling bee adalah lomba mengeja kata dalam bahasa Inggris
menggunakan ejaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Ya, hanya mengeja. So, gampang kan ya? Gampang dong. Apalagi buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti perlombaan spelling bee sebelumnya. Poin kedua, spelling bee dalam Alterations 2020 ini menggunakan American English, ejaan American English. Peserta diwajibkan mengeja kata dengan menggunakan American English. Silakan kalian cari perbedaan American English, British English, Australian English, dan lain-lain karena banyak ya. Dari mulai ejaannya dan juga ada beberapa huruf yang beda dalam sebuah kata. Tapi nggak terlalu menonjol sih ya. Poin yang ketiga, kamus yang digunakan dalam lomba spelling bee Alterations 2020 ini menggunakan Merriam-Webster's e-Dictionary. Yang keempat, perlombaan terdiri menjadi dua babak, mohon maaf, ini belum diedit ya. Dua babak yaitu Survivor Round, ini round untuk bertahan, dan juga Grand Final Round. Nanti akan bisa jelaskan, Bapak Hilman jelaskan secara rinci di slide berikutnya. Yang kelima, setiap peserta diperbolehkan meminta maksimal 3 bantuan kepada juri untuk yakni pengulangan kata, repetitions, makna kata, definitions, penggunaan kata dalam kalimat in sentence. So, ketika kalian stuck, kalian bingung mau jawab apa, boleh minta 3 bantuan ini untuk mendapatkan pencerahan. Bisa menggunakan repetitions, please, untuk meminta pengulangan berarti ya. Definitions untuk meminta penjelasan menggunakan bahasa Inggris tapinya. Dan juga bantuan untuk meminta sentence, in sentence, contoh kata dalam kalimat. Ya, 3 bantuan. Tapi setiap kata hanya boleh meminta 1 bantuan saja, teman-teman ya. So, misalkan kata yang pertama, awesome. Kalian nggak tahu cara mengejanya, hanya bisa memilih salah satu dari ketiga ini untuk membantu kalian tahu cara mengeja dari kata awesome. Oke, next, yang keenam, sistem spelling bee dalam Alterations 2020 yaitu pronounce, spell, pronounce. Apa sih pronounce, spell, pronounce? Yang pertama kalian lakukan ketika kalian diminta untuk mengeja adalah pronounce dulu. Pronounce itu adalah mengucapkan, melafalkan, ya, mengucapkan yang jelas. Spell, eja, setelah itu pronounce lagi. Jadi contohnya seperti ini, misalkan Bapak minta kalian untuk mengeja, please spell banana. Yang kalian lakukan pertama adalah pronounce atau mengucapkan dulu banana. Setelah itu spell atau eja, B A N A N A. Dan selanjutnya yang terakhir tutup dengan pronounce lagi, berarti banana. Contoh cepatnya seperti ini. Banana. B-A-N-A-N-A. Banana. Nah, seperti itu yang benar. Jangan sampai kalian hanya pronounce spell saja. Jangan sampai banana. B-A-N-N-A. Itu salah. Ataupun langsung kalian spell tanpa kalian pronounce terlebih dahulu. Ya, itu salah. Bisa dianggap salah nantinya. So, kalau sudah paham, lanjut kepada alur pelaksanaan Survivor Round. Jadi Survivor Round itu adalah babak penyisihan yang dimana 5 peserta terakhir yang bertahan atau selalu mengeja dengan benar akan melaju ke babak Grand Final. Ya, buat teman-teman yang selalu benar dalam mengeja akan maju ke babak Grand Final. 5 peserta terakhir tadinya. Dan di babak ini diikuti oleh seluruh peserta. Jadi seluruh peserta teman-teman langsung diadu di sini. Diuji ketangkasan kalian dalam spelling in English. So, yang kedua, peserta akan dipanggil satu persatu untuk mengaktifkan mikrofon dan bersiap untuk mengeja kata yang dibacakan oleh juri atau pronouncer. Nanti insya Allah ada Bapak Mr. Hilman dan juga Miss Mita. Kita akan menjadi partner untuk menjadi juri dan juga pronouncer kalian dalam perlombaan spelling bee. So, next. Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu 60 detik untuk mengeja satu kata dimulai saat peserta berbicara. Ya, 60 detik untuk mengeja satu kata. Cukup panjang ya waktunya ya, jadi jangan terburu-buru, jangan sampai kalian terbata-bata. Ya, yang keempat, setiap kata akan dibaca oleh juri 2 kali. Yang kelima, peserta tidak diperbolehkan mengeja ulang huruf, respell. Jadi nggak boleh banget nih, haram hukumnya kalian untuk merespell. Apa sih respell itu? Contohnya seperti ini, misalkan Bapak nyuruh, please spell banana. Kalian mengeja nih, banana,
B-A-N-A itu salah. Jadi nggak boleh, harus langsung benar dalam satu ucapan. Nggak boleh diulang. Walaupun kalian diulang tapi benar, itu dianggap salah. Contohnya gini, B-A-N tetap dianggap salah. Ya. Jadi jangan sampai kalian terbata-bata. Yakin dulu baru kalian spelling. Oke, next. Setiap peserta diperbolehkan meminta maksimal 3 bantuan kepada juri untuk setiap kata, yakni pengulangan, repetitions, makna kata, definitions, dan penggunaan kata dalam kalimat, in sentence, ya. Seperti yang mau bilang tadi, bantuan di atas hanya dapat digunakan satu kali, ya, dalam satu babak. Tapi dapat digunakan ketiga-tiganya secara keseluruhan, ya. So, poin 8. Waktu akan terus dihitung ketika teman-teman meminta bantuan, ya. Yang ke-9, apabila peserta benar dalam mengeja, akan terus bermain untuk putaran berikutnya. Apabila peserta salah dalam mengeja, peserta dinyatakan gugur, ya. Sekali salah dalam babak penyisihan ini, survival round, kalian akan langsung dinyatakan gugur. So, make sure before you spell it. Yakin dulu baru kalian spelling nantinya. 5 peserta terakhir dengan total poin tertinggi akan melaju ke babak grand final round. So, lanjut kepada penjelasan di babak final round. So, teman-teman, final round adalah babak akhir penentuan yang diikuti oleh 5 peserta spelling bee yang dinyatakan lolos dari babak survival maksudnya, ya. Yang kelima, peserta akan dipanggil satu persatu untuk mengaktifkan mikrofon dan bersiap untuk mengeja kata yang dibacakan oleh pronouncer. Yang ketiga, peserta akan diberikan 10 amplop pilihan yang harus memilih. Oke, maaf, sekali lagi. Peserta akan diberikan 10 amplop pilihan yang harus memilih dan harus memilih salah satu yang nantinya berisikan 5 kata. Nanti kita akan menyediakan 10 amplop, kalian pilih salah satu, sebut nomor amplopnya, dan kita akan buka amplop tersebut dan kalian siap untuk mengeja 5 kata, ya. Dan 5 kata itu harus kalian spell dalam waktu 120 detik atau 2 menit, cukup panjang juga, ya. Lanjut, peserta tidak diperbolehkan mengeja ulang huruf, sama seperti peraturan pada survival round, kalian tidak boleh mengeja ulang huruf atau respell. Yang keenam, setiap peserta diperbolehkan meminta maksimal 3 bantuan kepada juri. Sama seperti yang tadi, ya. Boleh meminta maksimal 3 bantuan, ya. Tapi hanya satu kali dalam masing-masing hanya satu dalam satu babaknya. Jadi nggak boleh langsung borongan 3-3-nya kalian pakai, nggak boleh, ya. Yang ketujuh, bantuan di atas dapat digunakan secara acak atau ketiga-tiganya, namun hanya dapat digunakan sekali, ya. Seperti yang saya menjelaskan, ya. Yang kedelapan, waktu akan terus dihitung juga nih ketika kalian meminta bantuan. Yang 9, jika terjadi kesamaan poin dalam babak final, maka akan di-retest untuk peserta dengan jumlah poin yang sama. Ya, untuk alur pelaksanaan final round ini kalian akan dihitung poin, ya. Setiap masing-masing kata dalam 5 kata ini ada poinnya, ya. Nanti ketika misalkan ada yang sama nih, misalkan contohnya peserta A dengan B itu poinnya sama nih, sama-sama benar 3 misalnya. Karena perlu ditentukan juara 1, 2, dan 3, kebetulan itu ada 3 orang yang sama. Ketiga orang yang sama itu akan diadu ulang, akan dites ulang untuk memperebutkan juara 3 contohnya seperti itu, ya. Nah, final round yang terakhir teman-teman, final round akan terus berlangsung sampai ditemukannya juara 1, 2, dan 3, ya. Jadi walaupun misalkan sampai ratusan kata kalian masih bisa mengeja, keren banget ya pastinya, akan terus berlangsung nih sampai ketemu nih siapa juara 1, 2, dan 3. So teman-teman, I think that enough for this information. Mudah-mudahan kalian paham akan informasi yang bisa menjelaskan. Kalau belum paham juga nanti akan Mr. Hilman share PPT dari technical meeting hari ini, ya. Dan juga nanti insya Allah kurang lebih mungkin H-3 Bapak akan memberikan word list kepada kalian atau list-list kata yang akan dilombakan. Tapi nanti kata-kata itu akan Bapak ambil secara acak dalam perlombaan, ya. Dan ingat, nggak boleh bawa contekan, nggak boleh bawa catatan. Ketika kalian ketahuan mencontek, ya, akan
didiskualifikasi, rugi intinya mah ya. So guys, thank you for your attentions. I think enough for today. And the last I say is wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and be champions.